melanjutkan pembahasan yang video yang sebelumnya, yaitu pada modul 2 kita akan lanjut ke modul 2.6 port dan alamat IP. Berikut bisa dibaca sendiri. Penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan suatu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat ujung meliputi komputer, printer, jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, dan perangkat genggam seluler. Struktur alamat IPv4 disebut notasi desimal bertitik dan direpresentasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IPv4 ditetapkan ke perangkat individual yang terhubung ke jaringan. Dengan alamat IPv4, subnet mask juga diperlukan. Subnet mask IPv adalah nilai 32 bit yang membedakan bagian jaringan dari alamat tersebut dari bagian host. Digabungkan dengan alamat IPv4, subnet mask menentukan subnet mana yang menjadi anggota perangkat. Contoh ada gambar yang menampilkan IPv4 dengan IP 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway-nya adalah 192.168.1.1 yang ditetapkan ke sebuah host. Alamat gateway adalah alamat router yang akan digunakan host untuk mengakses jaringan jarak jauh termasuk internet. Berikut adalah gambarnya. Alamat IPv6 dimiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai serangkaian nilai heksadesimal. Setiap 4 bit diwakili oleh 1 digit heksadesimal dengan total 32 nilai heksadesimal. Kelompok 4 digit heksadesimal dipisahkan oleh titik 2. Alamat IPv6 tidak peka huruf besar, kecil, dan dapat ditulis dalam huruf kecil ataupun huruf besar. Lanjut ke 262, antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat, jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikan kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Jenis media jaringan meliputi kabel tembaga berpasangan terpilih, kabel syarat optik, kabel koaksial, atau nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Tidak semua media jaringan memiliki karakteristik yang sama, tidak semua media cocok untuk tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Jarak media dapat berhasil membawa sinyal, lingkungan tempat media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengirimannya, dan biaya media dan instalasi. Lanjut, bisa dibaca sendiri. Lanjut ke 2.7, konfigurasi pengalamatan IP. Konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Sama seperti Anda memerlukan nomor telepon teman untuk mengirim pesan teks atau menelpon mereka, perangkat akhir di jaringan Anda memerlukan alamat IP agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan Anda. Dalam topik ini Anda akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengkonfigurasi pengalamatan IP pada switch dan PC. Informasi alamat IPv dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan protokol konfigurasi host dinamis. Untuk mengonfigurasi alamat IPv4 secara manual pada host Windows, buka kontrol panel Network Sharing Center
lalu ke change adapter setting dan pilih adapter. Selanjutnya klik kanan dan pilih properties untuk menampilkan local area net connection properties seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sorot Internet Protocol version 4 atau TCP IPv4 dan klik properties untuk membuka jendela Internet Protocol version 4 properties seperti yang ditunjukkan pada gambar. Konfigurasikan alamat IPv4 dan informasi subnet mask serta gateway default. Catatan, alamat DNS adalah alamat IPv4 dan IPv6 dari server sistem alamat domain DNS yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat domain seperti www.cisco.com. Lalu konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP sebagai default untuk konfigurasi alamat IPv4 otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan hampir di setiap jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan mempertimbangkan semua pekerjaan tambahan yang harus dilakukan tanpanya. Dalam suatu jaringan, DHCP memungkinkan konfigurasi alamat IPv4 otomatis untuk setiap perangkat akhir yang mendukung DHCP. Bayangkan berapa lama waktu yang diperlukan jika setiap kali Anda terhubung ke jaringan. Anda harus memasukkan alamat IPv4, subnet mask secara default, dan server DNS secara manual. Kalikan dengan setiap pengguna dan setiap perangkat di dalam satu organisasi dan Anda akan melihat masalahnya. Konfigurasi manual juga meningkatkan kemungkinan kesalahan konfigurasi dengan menduplikasi alamat IPv pada perangkat lain seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Untuk mengonfigurasi DHCP pada PC Windows, Anda hanya perlu memilih dapatkan alamat IP secara otomatis dan dapatkan alamat server DNS secara otomatis. PC Anda akan mencari server DHCP dan diberi pengaturan alamat yang diperlukan untuk berkomunikasi di jaringan. Catatan, IPv6 menggunakan DHCP v6 dan SLAAC Stateless Address Auto Configuration untuk alokasi alamat dinamis seperti gambar di bawah. Obtain DNS server address automatically. Pemeriksa sintak, verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Anda dapat menampilkan pengaturan konfigurasi IP dan PC Windows dengan menggunakan perintah ipconfig pada command prompt. Output akan menampilkan alamat IPv, subnet mask, dan informasi gateway yang diterima dari server dari DHCP. Masukkan perintah untuk menampilkannya. Itu dengan cara konfigurasi antarmuka virtual. Konfigurasi antarmuka virtual switch. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SFI. Untuk mengkonfigurasi SFI pada switch, gunakan perintah konfigurasi global interface. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik yang sebenarnya, melainkan antarmuka virtual. Selanjutnya, tetapkan alamat IPv4 menggunakan perintah konfigurasi secara configure interface IP address subnet mask. Terakhir, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi interface no shutdown. Catatan, mirip dengan host Windows, switch digunakan dengan alamat IPv4 biasanya juga perlu memiliki gateway default yang ditetapkan. Ini dapat dilakukan untuk menggunakan perintah konfigurasi global IP default gateway IP address. Parameter IP akan menjadi alamat IPv4 router lokal pada jaringan seperti yang diberikan pada dalam contoh. Namun dalam metode ini Anda hanya akan mengonfigurasi jaringan dengan switch dan host. Next.
mengonfigurasi antar muka virtual switch. Berikut. Lanjut, dalam aktivitas ini pertama-tama Anda akan melakukan konfigurasi. Kita skip saja. Lanjut ke poin 2.8, yaitu verifikasi konektivitas. Pada topik sebelumnya Anda menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengamatan IP pada switch dan PC. Dan selanjutnya bisa Anda baca sendiri. Ini adalah videonya. Lalu 282 uji konektivitas ujung ke ujung. Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web di internet. Berikut adalah videonya, bisa kita skip. Next. Lanjut ke poin 29, modul praktik dan kuis. Pada poin ini mahasiswa akan mengerjakan tes-tes dan praktik yang harus dilakukan mahasiswa. Pada poin ini apa yang dipelajari pada modul ini adalah semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi OS. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah untuk menggunakan papan ketik guna menjalankan program jaringan berbasis CLI. Menggunakan papan ketik untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks serta melihat output pada monitor. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco IOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah, yaitu mode access pengguna dan mode access istimewa. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lain. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Masing-masing mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaksis tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk suatu perintah adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. iOS meminta dua bentuk bantuan yang tersedia: bantuan yang peka terhadap konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Selanjutnya bisa Anda baca sendiri. Lalu ini adalah pertanyaan yang harus diisi mahasiswa. Dan sekian untuk pembahasan pada modul 2 di video kali ini. Apabila ada kesalahan pembacaan atau gangguan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.